Dari sekian banyak misteri di dunia, ada beberapa yang seolah abadi, bertahan ribuan tahun. Nah, hari ini kita akan coba memecahkan salah satu kasus paling tua dalam sejarah. Kita akan menyelidiki hilangnya tabut perjanjian. Ya, relik suci legendaris itu yang bikin penasaran para sejarawan, teolog, bahkan petualang selama berabad-abad. Jadi, pertanyaan besarnya cuma satu. Di mana tabut perjanjian sekarang? Sebuah benda yang katanya punya kekuatan luar biasa, tapi kok tiba-tiba lenyap begitu saja dari catatan sejarah. Yuk, kita telusuri jejaknya dan lihat kemana petunjuk-petunjuk ini akan membawa kita. Oke, kita mulai dari awal. Setiap investigasi yang bagus pasti dimulai dari tempat kejadian perkara, kan? Jadi, kapan dan di mana persisnya tabut perjanjian ini terakhir kali terlihat? Nah, ternyata disinilah jejaknya sudah mulai membingungkan. Oke, lihat lini masa ini. Ini penting banget buat kita paham konteksnya. Awalnya, semua baik-baik saja. Sekitar tahun 957 sebelum Masehi, tabut ditaruh aman di dalam bait suci Salomo. Tapi, momen kuncinya ada di tahun 586 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia datang, menghancurkan bait suci, dan sejak saat itu, puf, tabut perjanjian lenyap dari semua catatan sejarah. Nggak ada lagi kabarnya. Bahkan, pas bait suci kedua dihancurkan ratusan tahun kemudian, di tahun 70 Masehi, sudah bisa dipastikan benda itu emang udah nggak ada di sana. Jadi, fokus utama investigasi kita adalah tahun krusial itu, 586 sebelum Masehi. Dan disinilah keanehan pertama muncul. Bukti terbesarnya justru adalah ketiadaan bukti. Begini, catatan bangsa Babilonia itu super detail. Mereka mencatat semua harta yang mereka jarah dari bait suci, piala emas, bejana perak, semuanya didata. Tapi, anehnya, ada satu benda yang sama sekali nggak disebut di daftar rampasan mereka, tabut perjanjian. Ini bukan sekedar kelupaan biasa, ini adalah sebuah petunjuk besar. Kesaksian dari Flavius Josephus ini benar-benar memperkuat dugaan kita. Dia adalah sejarawan yang melihat langsung penghancuran bait suci kedua oleh bangsa Romawi. Dan dia mengonfirmasi apa yang udah dicurigai banyak orang. Tabut itu bukan hilang pas kehancuran kedua. Tabut itu udah lama banget hilangnya. Jejaknya benar-benar udah dingin selama ratusan tahun. Nah, kalau fakta sejarah sudah berhenti sampai di situ, kita harus cari petunjuk kemana lagi. Disinilah kita beralih. Dari apa yang kita tahu, ke ranah keyakinan dan tradisi kuno, semacam kesaksian pertama tentang apa yang mungkin terjadi pada tabut. Dalam tradisi Yahudi, ternyata ada dua teori utama yang saling berseberangan. Teori pertama, yang paling populer, adalah semacam misi penyelamatan. Raja Yosia yang bijaksana sudah memprediksi bencana yang akan datang, jadi dia menyembunyikan tabut di sebuah ruang rahasia di bawah bait suci. Tapi ada juga teori kedua yang bilang kalau tabut itu ya ikut dijarah ke Babilonia, walaupun seperti yang kita tahu, catatan bangsa Babilonia sendiri nggak menyebutkannya. Kalau kita lihat dari perspektif Kristen, misteri ini punya makna yang sedikit berbeda. Fokusnya bergeser dari benda fisik ke makna teologisnya. Tabut itu kan simbol hukum perjanjian lama, yang diyakini telah digenapi dengan kedatangan Kristus. Jadi, ketika tabut disebut lagi dalam kitab Wahyu, lokasinya ada di surga, sebagai simbol surgawi. Makanya, pencarian tabut secara fisik di bumi bukanlah prioritas utama. Oke, sekarang investigasi kita bergeser dari naskah-naskah kuno ke semacam perburuan harta karun global. Ayo kita ikuti jejak petunjuk paling terkenal dan teori-teori populer yang sudah muncul selama berabad-abad ini. Petunjuk besar kita yang pertama membawa kita ke sebuah kisah kenabian. Teori ini bilang kalau tabut itu sebenarnya nggak hancur, tapi disembunyikan dengan aman oleh Nabi Yeremia di sebuah tempat suci. Kisah ini datangnya dari kitab kuno 2 Makabe. Jadi menurut legenda ini, Nabi Yeremia dapat peringatan ilahi sebelum invasi Babilonia. Dia lalu membawa tabut dan kemah suci ke Gunung Nebo, menyembunyikannya di sebuah gua, dan bilang kalau lokasi itu akan tetap jadi rahasia sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Wah, ini narasi yang kuat banget tentang perlindungan ilahi. Tapi, apa kata para sejarawan soal ini? Nah, mereka mengklasifikasikannya sebagai legenda suci. Maksudnya, kisah ini sangat dihormati sebagai sebuah cerita keagamaan, tapi sama sekali nggak ada bukti arkeologis atau catatan sejarah lain yang mendukungnya. Jadi, ini lebih ke ranah keyakinan, bukan fakta yang bisa diverifikasi. Petunjuk kita selanjutnya membawa kita balik lagi ke Yerusalem. Teori ini bilang kalau tabut itu sebenarnya nggak pernah pergi kemana-mana.
Ia cuma bersembunyi di tempat yang paling jelas, tepat di bawah tempatnya dulu berada. Teori ini akarnya dari tradisi Talmud yang tadi kita bahas, gagasan bahwa Raja Yosia menyembunyikan tabut di ruang rahasia. Beberapa peneliti bahkan mengklaim ada formasi batuan di bawah kubah Syakroh yang ukurannya pas banget untuk tabut. Jadi intinya, tabut nggak pernah pergi, cuma dikubur dengan aman di bawah situs tersuci itu sendiri. Tapi, disinilah letak masalah besarnya. Teori ini ya nggak bisa diuji. Kenapa? Karena Bukit Bait Suci itu salah satu lokasi paling sensitif di muka bumi, baik secara agama maupun politik. Sekarang di sana berdiri Kubah Syahrah atau Dome of the Rock. Jadi, mau menggali di sana, wah itu mustahil, nggak akan pernah diizinkan. Makanya, meskipun teorinya kedengaran masuk akal dan menarik banget, kita cuma bisa bilang tidak bisa diverifikasi. Kita mentok di sini. Oke, kita lanjut ke klaim yang mungkin paling terkenal dan paling rumit dari semuanya. Petunjuk ini membawa kita jauh ke selatan, ke Afrika, di mana ada satu bangsa yang mengklaim bukan cuma tahu di mana tabut itu, tapi juga sudah menjaganya selama ribuan tahun. Menurut Epic Nasional Ethiopia, Kebranagas, ceritanya begini, putra Raja Salomo dan Ratu Sheba, namanya Menelik I, membawa tabut yang asli dari Yerusalem ke Ethiopia. Legenda bilang, sejak saat itu, tabut tersebut disimpan di sebuah kapel kecil di Aksum. Kapel ini dijaga oleh seorang biksu tunggal yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melindungi tabut itu, dan cuma dia satu-satunya orang yang boleh melihatnya. Lalu, apa putusan para ahli? Ini dianggap sebagai tradisi nasional religius yang sangat dihormati di Ethiopia. Masalahnya, nggak ada bukti sejarah dari luar yang mendukung cerita ini. Dan, karena akses ke benda itu dilarang keras, verifikasi independen jadi mustahil. Jadi, ini adalah sebuah klaim yang sangat kuat, tapi tetap tidak terbukti bagi dunia luar. Oke, petunjuk terakhir kita ini sumbernya bukan dari sejarah kuno, tapi lebih ke fiksi modern. Mungkinkah kesatria Templar, ordo kesatria legendaris itu, yang menemukan tabut perjanjian? Nah, yang satu ini kita luruskan dengan cepat ya. Ide bahwa kesatria Templar menemukan tabut, lalu membawanya ke Eropa, itu murni fiksi modern. Para sejarawan sepakat, nggak ada satupun dokumen dari abad pertengahan yang mendukung klaim ini. Ini cerita yang seru sih, tapi ini bukan sejarah. Setelah kita mengikuti jejak sejarah, iman, dan juga legenda, sekarang waktunya untuk putusan akhir. Apa sih kata arkeologi dan sejarah modern mengenai misteri besar ini? Jadi, inilah rangkuman investigasi kita. Setiap petunjuk utama yang sudah kita telusuri, mulai dari Gunung Nebo, Bukit Bait Suci, sampai Ethiopia, semuanya ternyata berakar pada tradisi, legenda, atau bahkan fiksi. Nggak ada satupun yang didukung oleh bukti fisik yang bisa kita verifikasi. Polanya jelas banget kan? Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. Setelah ribuan tahun pencarian dan spekulasi, jumlah bukti fisik yang nyata, entah itu fragmen, tulisan, atau apapun, yang pernah ditemukan dari tabut perjanjian yang asli adalah 0 besar. Secara arkeologis, jejaknya benar-benar lenyap di telan zaman. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir. Mungkin selama ini kita mengajukan pertanyaan yang salah. Mungkin nilai abadi dari tabut perjanjian itu bukan terletak pada penemuannya, tapi justru pada misterinya yang begitu kuat, yang telah menginspirasi iman, petualangan, dan rasa penasaran selama ribuan tahun. Mungkin misteri itu sendirilah harta karunnya.